Assalamualaikum Pak Ade aya. Suaraan. Ada Pak. Tapi aya. Pak Ade sambil direkam ya di abdi ieu karena pakai Chromebook jadi rada ieu we teh, rada kurang support. Bisa Ieu tapi abdi suarana aya teu Pak? aya Pak, aya. Ieu pami nganggo headset kieu, wios teu nya nganggo headset soalna headset teh kedah caket kieu atawa Wios ya, sabut wios teu naon. Wios Pak. Ya Pak Ade sambil direkam ya Pak Kade. Iya, iya. Emutan we sebelum dimulai di ieu rekamanna di ya, enak sih nuju tos direkam sih enak kira. Oh nya tos dieu nya ku ibuna nya. Apa? Tapi udah tos rekam sih Pak. Ieu mah abi mah ieueun gitu. Tos direkam sih Pak, tos. Ya, kedap-kedapnya. Ya, kedap. Assalamualaikum. Nuju Zoom heula Pak. Nuju Zoom Pak. Gimana? Ya, saya izin dulu ya, Zoom dulu Pak. Nanti habis Zoom ke sana. Iya Pak, coba dihubungi dulu aja Pak. Ya, saya mau Zoom dulu sebentar. Ya, Assalamualaikum. Tos dimulai Pak, tos biasa direkam. Di abdi mah tos saya dan tos berjalan rekamannya Pak. Kopi di manage Nah, Bapak suarana alit Pak, dicakeutkeun deui. Sok cobian. Panana jelas tuh. Jelas cuma kurang we Pak, kurang gitu teh. Kurang terlalu ieu. Lamun dina volume 50%. caket pantar kedah sebelum Nah, dia. mohon tos teu naon pakai headset we Pak, be ieu. Be jelas pisan gitu. Oh iya teh rekamanna dari abdi mah teh sayanya da aya stop rekaman berarti tos di Ibu Pasil ya teh da aya start rekaman. Abdi teu nganggo aplikasi panginten cekape nu ieu kitu nya. Oh Ibu Pasil. Mangga paminten ke diedit deui nya Ibu gitu. Dipotong kitu nya. Heeh, nyantos teu aya abdi teh teu download aplikasi nih. Mana teh saya ku abdi direkam di dia langsung. Mung teu aya gitu. Mohon atuh sok mangga. Kawitan we nya. Bade pananah heula. Mohon, siap. Sok dicakeutkeun di mic-na tadi rada aya. Cek di Ya. Oke, aya siap. Abdi aya nya, abdi jelas suarana? Jelas alhamdulillah sok saya. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panana ya. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Ade? Alhamdulillah Pak, hari ini baik. Bagaimana Panana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Ade ya. Kemarin saya dapat WA dari Pak Ade ya, katanya mau di coaching untuk sore ini. Iya Pak, kemarin saya WA, saya ada permasalahan gitu Pak. Baik, kira-kira Pak Ade untuk sore ini nih, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ade? Ini Pak, permasalahan ya Pak yang saya dapatkan gitu di kelas Pak, itu yang ingin saya sampaikan Pak Nana gitu, mengenai fokus belajar siswa Pak, itu saya diskusikan Pak. Oh gitu. Jadi Pak Ade ingin membicarakan terkait ini ya, fokus murid gitu ya di kelas gitu ya. Betul Pak, iya yang Oke, itu. baik. Kira-kira tujuan Pak Ade untuk percakapan ini apa yang ingin dicapai nih Pak Ade? Nah, yang ingin saya capai apa dari kita tujuan percakapan hari ini yaitu ingin akhirnya solusi apa solusi bagaimana mengatasi gitu fokus siswa ketika pembelajaran gitu Pak. Gitu. Itu yang ingin saya fokuskan pada percakapan hari ini Pak. Baik, kalau boleh tahu nih Pak Ade ya, kalau kita misalkan dibuat skala gitu ya, dari skala 1 sampai skala 10 nih, kira-kira tingkat kefokusan murid-murid Pak Ade ya selama belajar seperti apa Pak? Ada di skala mana nih? Kalau 1 misalkan tidak fokus banget gitu ya, kalau 10 fokus banget gitu. Nah kira-kira murid Pak Ade kalau kita buatkan skala ada di skala mana nih Pak Ade?
Kalau diskalakan Pak, saya rasa itu ada di skala 7 Pak, karena 7 ya. itu memang tidak semuanya yang Mhm. tidak fokusnya, ada beberapa saja, yaitu kurang lebih lah dari 70% siswa, yaitu dari 36 ya Pak jumlah siswa yang saya kejar di kelas, ya Iya. sekitar kurang lebih 30 Pak yang fokus, sisanya itu ya itulah Mhm. tidak fokus melihat kemana-kemana gitu Pak. Oh Itu gitu. kurang lebih di 7 Pak lah gitu, di Gitu, 7 siap Pak. siap. Berarti Pak Ade bisa melihat ya selama pembelajaran untuk tingkat kefokusan siswa ini sekitar 70% Pak Ade ya. Ya Pak itu 30%-nya masih belum fokus gitu ya Pak nah Ade. iya belum fokus ke saya Iya. nyampaikan gitu Pak. Nah, kira-kira nih kalau Pak Ade ingin tingkatkan ya, kalau ingin Pak Ade tingkatkan, kira-kira ingin mencapai level berapa nih untuk tingkat kefokusan siswanya? Nah yang pasti ya Pak dari 7-nya pengennya ya ke 10 ya Pak, karena pasti inginnya dalam pembelajaran itu yang terbaik ya Pak. Jadi siswa Iya itu iya. mendengarkan, fokus terhadap pelajaran yang mereka sedang laksanakan gitu. Jadi tidak pikirannya kemana atau penglihatannya kemana gitu ya Pak. Jadi Iya saya iya. juga menjelaskan ketika di kelas itu dapat dipahami dengan baik gitu oleh siswa. Jadi siswa tersebut dapat intinya melaksanakan kegiatan pembelajaran itu prakteknya juga baik gitu Pak. Jadi Iya, itu yang ingin saya capai ya 10 Pak pasti yang terbaik lah gitu Pak. baik. Jadi Pak Ade ingin meningkatkan level fokus siswa ini di 100% gitu ya Pak Ade ya, di skala Iya 10. Pak. Kira-kira nih yang ingin Pak Ade tingkatkan ini, kekuatan yang Pak Ade miliki seperti apa nih supaya bisa mencapai angka 100% itu atau 10 skala ini? Bagaimana Pak Ade? Nah, kekuatan yang saya miliki yaitu saya ingin membuat suatu pembelajaran itu yang bisa fokus ya Pak, bisa fokus Mhm. terhadap saya gitu kan, mendengarkan apa yang saya instruksikan dengan menggunakan pembelajaran yang menarik Pak gitu, Iya menarik, iya. kemudian senang lah gitu siswanya. Jadi fokusnya memperhatikannya ke saya gitu, jadi tidak Mhm. kemana-kemana gitu. Jadi intinya membuat pembelajaran itu semenarik mungkin Pak, Mmm, gitulah betul. intinya. Ya inginnya siswa itu dapat fokus, menyenangkan gitu Pak, Iya pembelajaran iya. itu menyenangkan, siswanya juga tertarik nih untuk belajar dengan saya gitu Pak. Betul Jadi betul betul. itu yang saya inginkan Pak, Iya seperti iya. itu. Baik, sejauh ini menurut Pak Ade ya, pembelajaran yang sekiranya menyenangkan atau membuat siswa bahagia itu pembelajaran yang seperti apa itu Pak Ade? Nah, pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang memang pertama membuat siswa itu aktif ya Pak, aktif. Kita bisa melihat Mhm. dari siswa aktif, kemudian siswanya itu berperan gitu dalam kegiatan pembelajaran gitu kan, ketika diinstruksikan mengikuti instruksi gitu. Jadi dari penggunaan model mungkin Pak, strategi-strategi gitu Pak, yang Iya. memang harus gitu kan, harus dijalankan ketika pembelajaran supaya membuat pembelajaran itu anak juga tidak jenuh gitu kan, penglihatannya bisa terus Iya. melihat gitu kan, fokus lah intinya, fokus ke Mhm saya mhm. gitu kan. Jadi strategi dan langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu mungkin metode dan strateginya yang harus Baik. dijalankan gitu Pak. Iya, jadi Pak Ade, salah satu cara untuk meningkatkan fokus itu tadi Pak Ade bilang adalah dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, Ya. strateginya, baik modelnya ataupun untuk, apa nama itu, kegiatan-kegiatan sama pembelajaran gitu Pak Ade ya. Kira-kira nih selain Pak Ade menyiapkan, rencana pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid nih, adakah cara lain gitu ya, rencana lain gitu yang ingin Pak Ade kembangkan supaya anak ini bisa lebih fokus lagi saat pembelajaran gitu, apa yang akan Pak Ade kembangkan lagi? Nah, yang ingin saya kembangkan Pak, selain tadi strategi pembelajaran ya Pak, Iya, saya juga akan mengembangkan kolaborasi saya, ya kolaborasi oke, dengan sesama guru, utamanya mhm, guru olahraga ya Pak, yang kebetulan mhm, di waktu itu sama juga menggunakan lapangan gitu. Jadi itu yang akan fokuskan untuk saya, jadi berkolaborasi dengan rekan guru, utamanya guru olahraga ya Pak, iya, supaya apa? Supaya di lapangan itu tidak
mengganggu gitu ya siswa, kemudian siswanya tidak mengganggu siswa yang lain gitu. Mhm. Jadi siswa itu fokus ke gurunya gitu, walaupun Betul betul betul. eh, satu lapangan tapi tetap fokusnya siswa ke guru yang mereka ini gitu kan, yang dihadapi mereka gitu, di hadapan mereka ya. Jadi Iya. diadakan kolaborasi dulu sebelumnya gitu Pak, dengan Mhm sama-sama mhm. rekan guru. Itu yang rencana lain yang akan saya lakukan. Siap Seperti itu Pak Pak. Ade. Itu sangat baik sekali ya kita jadi harus kolaborasi gitu Pak Ade ya, supaya tidak ada istilah bentrok di lapangan gitu Pak Ade ya. Ya Pak, seperti itu Pak ya. Kira-kira nih Pak Ade untuk kolaborasi atau diskusi ya bersama guru olahraga ini nih membutuhkan waktu yang seperti apa nih? Apakah lama atau setiap hari atau seperti apa Pak Ade? Nah, untuk kolaborasi seperti saya perlukan setiap hari ya Pak, setiap hari Mhm. karena memang kebetulan di sini lapangan yang memang luas itu hanya ada satu ya Pak. Jadi memang harus setiap hari kita kolaborasi, diskusi dulu pembelajaran apa sih gitu, materi apa sih untuk pertemuan minggu ini, apakah memang materinya itu perlu lapangan yang luas gitu kan, apakah Mhm. semuanya harus ada di lapangan nih, guru olahraga dan siswanya gitu, yang satu kelas itu 36 gitu dikali tiga, wah hampir 100 gitu Pak. Nah itu sangat bagaimanalah gitu ya, mengganggu sekali gitu kan, mengganggu yang lain gitu ketika ada bola datang dan sebagainya itu. Nah, itu yang Betul betul ya. terjadi itu permasalahan di lapangan. Makanya Mhm. saya melakukannya setiap hari, ada kolaborasi, kemudian ada diskusi gitu sebelum pembelajaran dimulai gitu Pak. Jadi Iya baik. ada apa namanya, ada kesamaan mungkin ya dari segi materi bisa didiskusikan sama-sama gitu apa yang akan Betul dipelajari betul. untuk ini kepada siswa gitu Pak. Iya. Baik, jadi Pak Ade nanti di saat diskusi ataupun kolaborasi itu, sebelum kegiatan pembelajaran akan saling ngobrol dulu gitu ya, bahasa kasarnya mah gitu Pak Ade ya, dengan guru yang Iya, bersangkutan, sehingga tidak ada bentrok di lapangan gitu Pak Ade ya. Nah seperti itu kira-kira Pak. nih Pak Ade dalam saat diskusi atau, kolaborasi dengan guru yang bersangkutan gitu ya, terutama guru olahraga yang berperan dalam pembelajaran yang bersamaan dengan pelajaran Pak Ade ya, apakah ini ada hambatan yang bisa terjadi gitu ya, seperti apa nih hambatannya kira-kira? Kalau masalah hambatan pasti saja ada ya Pak, ada lah gitu Mhm, ya, yang memang di luar kadang di luar perencanaan gitu kan, di luar mhm, diskusi sebelumnya gitu, yaitu hambatannya yaitu ketika memang pertukaran jam gitu kan, pertukaran iya, jam, kita sama guru tidak ada kolaborasi terlebih dahulu. Nah itu mhm, jadi hambatan yang memang sering terjadi gitu, kita ketika belum tidak ada konfirmasi atau tidak ada kolaborasi mhm, terlebih dahulu, semuanya numpuk di lapangan. Nah itu Pak yang iya menjadi ya, hambatan. Jadi perpindahan dari, pelajaran atau kelas sebelumnya ke kelas yang mhm, berikutnya, itu kadang kan, berurutan ya Pak, atau bersambung gitu kan, mhm berganti mhm, cuma mata pelajarannya saja, eee, yang masih di lapangan. Jadi gurunya masih ada di lapangan mmm. gitu Pak. Nah itu kadang tidak ada waktu untuk melakukan kolaborasi gitu sebelumnya atau diskusi dulu sebelumnya. Nah itu yang menjadi hambatan yang sering saya alami, ketika melakukan pembelajaran di lapangan gitu Pak. Baik Itu baik. saja, ya. Jadi, saat pergantian jam itu mungkin kurang efektif gitu Pak ya, untuk memungkinkan misalkan untuk kolaborasi juga kan akan ada apa istilahnya, waktunya singkat gitu ya Pak Ade ya. Ya Nah waktunya kira-kira nih Pak Ade singkat. untuk mengatasi hambatan seperti ini nih, apa langkah yang akan Pak Ade terapkan nih? Nah, saya, berpikir ya seperti ini, jadi ketika hambatan itu saya, eee, atasi gitu kan, yaitu dengan Mhm, melakukan kolaborasi sebelumnya, hari sebelumnya ya, hari sebelumnya, mmm, saya berdiskusi dengan, sesama guru olahraga, bagaimana nih materinya yang akan disampaikan, apa sih materinya gitu. Jadi, apakah ada kesamaan atau tidak gitu materinya. Nah itu, jadi satu hari sebelumnya. Nah, kemudian saya juga melihat jadwal setiap guru, guru yang sama, mhm, guru olahraga gitu kan, apakah di hari itu bentrok, apakah cuma satu guru yang menggunakan mhm. lapangan, apakah 2 guru atau 3 guru yang menggunakan lapangan. Nah, itu kalau yang menjadi hambatan 3 guru, itu ketika 3 guru sama, di jam yang sama mengajar Betul olahraga, nah betul. itu yang menjadi hambatan, Pak. Jadi, antisipasinya saya diskusi dulu sehari sebelumnya dan melihat jadwal pelajaran guru olahraga juga sama, gitu, Pak. Ya baik. Tuh. Jadi nanti Pak Ade untuk mengatasi hambatannya akan melakukan diskusi atau kolaborasi di hari sebelumnya gitu ya. Di saat Ya, misalkan Pak. jam pergantian jam sangat mepet,
akhirnya diambillah hari sebelumnya untuk melakukan koordinasi dengan guru-guru itu Pak ya, saat pembelajaran olahraga nanti gitu. Baik Pak Ade, kita akan menuju ke akhir sesi ya Pak Ade, karena waktunya sangat singkat. Nah, kira-kira nih komitmen Pak Ade ya untuk melaksanakan kegiatan ini ya, rencana yang ingin Pak Ade kembangkan ini seperti apa nih komitmen Pak Ade? Komitmen saya dalam rencana yang sudah tadi saya sampaikan ya Pak, yaitu yang pertama adanya kolaborasi, yang pasti kolaborasi dengan sesama guru olahraga, tahu bagaimana jadwalnya, tahu materinya yang akan diajarkan gitu pada pertemuan minggu ini misalkan gitu. Jadi komitmennya adalah kolaborasi. Nah kemudian tadi diskusi sebelum pembelajaran itu juga akan saya lakukan gitu supaya kedepannya saya bisa jalankan seterusnya gitu Pak. Jadi tidak cuma waktu itu saja, tapi kan kemungkinan minggu depan atau minggu depannya lagi kemungkinan kan bisa saja bentrok gitu. Kalau hanya dilakukan 1 pekan saja, jadi lagi pekan depan gitu. Jadi memang harus konsisten gitu ya. Komitmen saya lakukan itu konsisten gitu Pak, selain kolaborasi dan konsisten juga berdiskusi dengan sama guru olahraga gitu Pak, supaya tidak terjadi bentrok di lapangan gitu yang mengakibatkan tadi fokus siswa itu berkurang gitu Pak. Baik. Kira-kira nih menurut Pak Ade ya, selain guru olahraga ya yang akan Pak Ade libatkan gitu untuk melaksanakan rencana-rencana Pak Ade, adakah pihak-pihak lain yang ingin Pak Ade libatkan untuk mengembangkan rencana yang Pak Ade ingin kembangkan itu? Nah, pihak lain yang memang terlibat ya Pak, selain dari guru olahraga pastinya itu kalau saya melibatkan juga guru pelajaran sebelum olahraga. Nah, sebelum olahraga dimulai kan memang ada pembelajaran dulu sebelum olahraga. Nah, saya libatkan di sana. Saya juga koordinasi dengan guru tersebut. Mungkin diberi ada jeda waktu gitu kan, ada jeda waktu karena di olahraga itu kan memang selain dari berganti pakaian ya Pak, itu lumayan lama juga, menyita waktu lama gitu kan. Mungkin diberi jeda waktu untuk berganti pakaian, nah bisa memanfaatkan situasi itu untuk berdiskusi walaupun sebentar gitu dengan guru-guru olahraga gitu. Jadi meminta jangan mepet gitu kan, pelajaran sebelumnya jangan dihabiskan semua gitu, minta jeda waktu untuk berganti pakaian, dan juga saya diskusi gitu Pak dengan sama guru gitu. Baik Pak Ade ya, Pak Ade yang tadi Pak Ade sampaikan ini terkait rencana-rencana Pak Ade ya untuk supaya siswa ini bisa fokus 100%, sangat bagus sekali, sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa diterapkan di lapangan dan nanti saya tunggu ya hasilnya Pak Ade ya. Kita minggu lalu bisa coaching lagi ya, hasilnya seperti apa gitu ya. Iya, baik. Terima kasih coaching untuk hari ini Pak Ade ya. Karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan dari coaching ini Pak Ade bisa semakin terbuka ya untuk bisa memfokuskan siswa dalam pembelajaran. Begitu Pak Ade ya. Terima kasih untuk coaching hari ini. Ya, Pak. Terima kasih. Baik ya, sama-sama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin ya Pak. Ya, langsung aja Pak, silakan. Ya, kan rekam mana abi teh biasa datos rekamnya, terus di dia status rekam langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Pak Nana, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Ade. Bagaimana Pak Ade sendiri kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Gini Pak, kemarin kan Bapak WA saya ya, itu mengenai ingin bertemu dan diskusi, katanya ada permasalahan Pak. Itu apa ya Pak? Permasalahan bagaimana? Iya gini Pak Ade ya, saya tuh akhir-akhir ini, minggu-minggu ini merasa dalam pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran ini apa namanya itu ya, mengalami suatu permasalahan itu ya. Jadi dalam pembelajaran ini saya menemukan kasus ada beberapa murid saya ini yang sangat hiperaktif sekali pada itu. Iya ya Pak. Iya baik Pak, mengenai tadi yang sudah Bapak jelaskan berikutnya. Jadi Pak Nana ingin bagaimana gitu solusinya ketika menghadapi siswa yang hiperaktif ya Pak.
Betul Ya, Pak Ade, saya itu ingin mencari solusi terbaik agar anak yang hiperaktif ini bisa terkendali Pak Ade ya. Jadi di kelas bisa belajar sesuai yang diharapkan, tidak mengganggu teman-teman, tentunya ingin menciptakan kenyamanan dalam pembelajaran Pak Ade. iya Pak. Jadi eh, di percakapan kali ini yang ingin Pak Nana dapatkan bagaimana ya Pak? Ya, saya ingin mendapatkan solusi yang bisa memberikan kepada saya sehingga dalam pembelajaran ini untuk menangani anak-anak yang hiperaktif ini bisa terkendali, kemudian teman-temannya merasa tidak terganggu sehingga suasana lingkungan belajar bisa semakin nyaman, aman dan tentunya bahagia bagi teman-teman dan yang lainnya Pak Ade. Iya, jadi Pak Nana ingin melihat perubahan mungkin ya dari setelah kita bercakap ini ada perubahan terhadap siswa yang tadi Pak Nana ya hiperaktif lah gitu ya. Betul Nah, Pak Ade. yang Pak Nana harapkan perubahan seperti apa sih yang terhadap siswa tersebut gitu? Perubahannya yang bagaimana gitu Pak? Yang seperti apa? Iya gini Pak Ade ya, karena sejauh ini kan yang saya lihat di kelas ini 1, 2 ya, mungkin ada 1, 2 anak gitu ya yang kalau dalam bahasa kasarnya ini nggak bisa diam Pak Ade ya. Di saat belajar, "Pak izin ke air berapa kali," gitu kan. Kemudian saat belajar kadang ada yang apa namanya itu, kalau bahasa Sundanya gegendangan gitu ya, ngegebrak meja gitu kan. Nah, sehingga kan ini mengganggu kenyamanan untuk teman-temannya ya, ataupun untuk saya mungkin sebagai guru, konsentrasi kan jadi bisa hilang gitu. Nah, saya ingin anak-anak ini bisa, apa namanya itu, berubah ya, atau kalau dalam bahasanya dia berpikir bahwa belajar itu adalah untuk dirinya dan juga jangan sampai mengganggu teman-temannya, Pak Ade. Jadi saya mengharapkan anak yang hiperaktif ini tahu tahu tempat gitu ya, tahu kondisi. Dia boleh mengembangkan kreasi atau potensi yang ingin apa yang ingin dia kembangkan dengan gendang-gendangannya ataupun dengan lari-lariannya, tapi tidak saat pembelajaran gitu, Pak Ade. Iya baik ya Pak. Memang luar biasa ya Pak. Eh, Sangat luar biasa sekali itu. eh, Kira-kira Pak dari skala 1 sampai 10 ya Pak yang Mhm. sudah Bapak lakukan gitu. Itu di skala berapa Pak? Sudah. Mungkin sejauh ini yang sudah saya lakukan itu ya saya masih berada di level 6 atau 7 Pak Ade ya. Jadi ya saya pernah menangani mereka ini pertama mungkin kita ngobrol bareng gitu ya, ngobrol terkait bahwa ini apa namanya itu di dalam kelas itu ya kita harus tertib, harus jangan membuat kegaduhan itu. Ataupun saya pernah menganjurkan kepada mereka untuk apa namanya itu ya, untuk belajarlah menghargai apa dengan teman. Dan juga pernah gitu ya, karena ini keyakinan kelas gitu ya, saling menghargai, diingatkan lagi keyakinan kelas. Tapi memang itu, efeknya masih belum kena gitu Pak Ade kepada mereka ini gitu ya. Mungkin ya saya harus lebih ini lagi gitu ya, harus lebih ekstra lagi untuk melakukan pendekatan dengan mereka Pak Ade. Iya baik Pak. Nah tadi dari level 7 ya Pak, Bapak sudah sampai Mhm, level 7. Nah kalau ditingkatkan ya Pak Nana, iya. pengennya di sampai berapa gitu Pak? Ya Kalau minimalnya ditingkatkan. naik 2 tingkat lah, saya pengen jadi 9 dulu sebelum sebelum ke 10 gitu Pak Ade ya. Karena dengan angka 9 menurut saya anak ini sudah bagus gitu ya. Karena yang saya lihat ini ya anak-anak yang hiperaktif itu ya mungkin mereka ini pasti punya kebutuhan sendiri gitu ya, pengen mengembangkan keinginannya, kebutuhannya pengen terpenuhi gitu ya. Minimalnya di angka 9 saya pengen nyampe ke sana Pak Ade, syukur-syukur ya bisa di angka 10 itu Pak Ade. Iya baik Pak. Nah mengenai tadi ya Pak langkah-langkah katanya tadi Bapak Nana Mhm, bilang langkah-langkah yang akan Pak Nana lakukan gitu menghadapi siswa yang hiperaktif seperti itu Pak. mhm. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana langkah-langkahnya? Iya mungkin Pak Ade ya pertama, saya sempat mengidentifikasi ya terkait kebutuhan dia ya, kebutuhan anak yang hiperaktif ini. Ya kalau kita lihat belajar dari diferensiasi ya, saya lihat anak yang hiperaktif ini mereka ini memiliki tipe gaya belajar kinestetik gitu Pak Ade ya, karena nggak bisa diam gitu, pengennya jalan-jalan, pengennya apa namanya itu lari-larian, pengennya gendang-gendangan itu ya. Saya identifikasi sepertinya anak ini kinestetik ya. Mungkin nanti saya akan mencoba untuk istilahnya memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan cara ya mungkin bisa dengan berperan gitu ya, bermain peran seperti drama mungkin atau juga bisa dengan wawancara, teknik wawancara bisa saya kembangkan.
Mungkin itu akan saya coba. Kemudian yang kedua juga yang saya ini inginkan itu adalah mungkin saya harus koordinasi dengan wali kelas gitu ya Pak Ade. Karena kita di SMP ini bukan wali kelas tapi hanya guru mapel. Guru mapel ini kan waktunya hanya sebentar itu. Nanti saya akan coba untuk koordinasi dengan wali kelas agar kebutuhan anak yang hiperaktif ini bisa saling terpenuhi baik saya sebagai guru mapel maupun oleh wali kelas gitu Pak Ade. Seperti itu mungkin Pak Ade rencana saya ke depan agar anak ini bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan tadi di angka 9 atau 10 itu Pak Ade. Ya Pak Nana. Iya, mengenai tadi langkah yang sudah sangat jelas Pak Nana itu tadi ada strategi ya Pak, strategi yang Pak Nana akan terapkan gitu, strategi bagaimana menghadapi siswa tersebut Pak. Baik Pak. Betul Pak, saya harus pakai strategi nih supaya anak ini bisa hatinya bisa tergerak gitu ya. Mungkin yang pertama kita harus face to face ya, artinya kita harus saling bertatap muka bertatap muka secara berdua gitu ya. Karena bagaimanapun saya yakin bahwa anak yang hiperaktif ini pasti dia ada sesuatu gitu ya di dalamnya itu gitu. Nah, maka saya mungkin akan mencoba untuk ngobrol khusus gitu ya bersama dia sehingga dari obrolan itu mungkin setidaknya sesuai dengan emosionalnya gitu ya kita bisa memahami keinginannya gitu ya. Jadi saya akan mencoba untuk ngobrol berdua bersama mereka, bersama anak ini dan syukur-syukur nanti emosinya bisa saya dapatkan ya sehingga dia akan tergugah hatinya. Kemudian yang kedua juga mungkin dengan wali kelas ya minta untuk disambungkan gitu ya bahasa perantaranya kepada orang tua agar anak ini bisa lebih terpenuhi lagi kebutuhannya khususnya di rumah. Karena kan kita di sekolah ini kan waktunya hanya sebentar Pak Ade ya. Jadi mungkin si anak ini bisa berbuat seperti ini karena kebutuhannya kurang terpenuhi ya. Itu bisa diinikan dengan orang tua dikomunikasikan. Mungkin seperti itu Pak Ade untuk strategi yang ingin saya terapkan itu. Iya, baik Pak. Nah, dari strategi yang barusan Bapak jelaskan ya Pak itu yang menurut Bapak nyaman gitu Pak untuk dilaksanakan itu yang mana Pak? Iya, yang mungkin yang sangat mengena gitu ke anak itu adalah face to face gitu Pak Ade ya. Karena dengan face to face ini mungkin saya juga bisa ya dengan menerapkan teknik stop ataupun teknik-teknik untuk mengolah emosional ini akan lebih anak ini akan lebih tergugah hatinya sehingga dia ini akan mungkin ya dengan secara obrolan kita mungkin dia akan semakin sadar bahwa pentingnya belajar di kelas ini tidak membuat gaduh, tidak membuat ketidaknyamanan bagi teman-temannya Pak Ade. Sebenarnya yang paling gampang mah ya tinggal kita komunikasi dengan wali kelas, hubungi orang tua. Sebenarnya itu gampang, cuma kan untuk nyampe ke anaknya juga kemungkinan kurang terlalu gitu ya. Karena kan orang tua juga mungkin karena mempunyai kesibukan sendiri gitu kan di rumah atau di pekerjaan. Jadi menurut saya yang paling mudah atau yang paling mengena ke anak itu adalah ya kita face to face. Jadi saya harus bisa meluangkan waktu nih. Saya harus cari waktu tambahan untuk ketemu dengan anak ini ya meskipun statusnya saya bukan wali kelas gitu Pak Ade demi kenyamanan dalam belajar seperti itu Pak Ade. Ya mungkin dengan face to face gitu mungkin kita bisa tahu perasaannya mungkin ya Pak kondisinya gitu bisa mendapatkan informasi gitu Pak ya mungkin seperti itu ya Pak. Iya Pak. Nah dalam melakukan strategi itu Pak Pak Nana hanya dengan wali kelas saja atau ada dengan siapa gitu dengan siapa yang membantu Pak Nana gitu? Iya kan pertama tentunya emang wali kelas ini kan sebagai orang tua di sekolah gitu pada orang tua dari kelas tersebut gitu ya. Nah dia adalah yang paling tahu tentang kebutuhan anak atau peserta didiknya di kelas tersebut gitu ya. Andaikan misalkan dengan wali kelas kita anak ini masih belum terlalu berpengaruh perubahannya ya mungkin ke depannya ya kita bisa koordinasi atau komunikasi dengan guru BK gitu ya karena bagaimanapun di BK ini setidaknya anak ini bisa lebih lebih karakternya bisa lebih terbentuk lagi Pak Ade itu ya. Nah, misalkan masih belum aja ya mau nggak mau saya mungkin siswa juga harus koordinasi gitu ya supaya anak ini bisa lebih baik lagi gitu. Kemudian di tingkatan tertinggi tentu adalah kepala sekolah. Yang pasti kalau yang saya rasakan itu kalau misalkan kita ketemu dengan orang tuanya mungkin ini anak setidaknya akan ada perhatian gitu ya untuk di rumah gitu, untuk diarahkan ke perilaku yang lebih baik di rumahnya gitu Pak Ade. Jadi kalau saya memang merasa sulit bertemu dengan orang tua gitu ya karena orang tua ini kan biasanya dengan wali kelas ketemunya ya
mau nggak mau mungkin saya harus by phone gitu ya, secara daring gitu dengan ketemu dengan telepon dengan orang tua mungkin seperti itu. Tapi saya yakin wali kelas juga untuk mengkoordinasikan dengan orang tua pasti ini akan lebih banyak waktu atau lebih banyak berperan nantinya Pak Ade. Ya Seperti baik itu. Pak. Jadi menurut Pak Nana berkolaborasi mungkin ya Pak. Jadi Betul, tidak hanya Pak Nana dengan wali kelas saja, memang harus betul. ada lain yang Dengan dilibatkan yang gitu kan. lainnya Pak Ade, iya, biar Ya, biar antar seluruh komponen dalam sekolah ini bisa saling mendukung, bisa saling, support, bekerja sama, insya Allah saya yakin ya anak-anak seperti ini ya bisa kita atasi bersama gitu. iya baik Pak Nana. Eh, Komitmen Pak Nana dalam melakukan yang sudah tadi rencana, langkah-langkah gitu kan, komitmennya seperti apa Pak Nana? Iya, Pak Ade, kita sebagai guru ini salah satu memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran gitu, Pak Ade ya. Sebagai pemimpin pembelajaran yang baik, tentunya kita mengharapkan anak-anak didik kita ini terpenuhi kebutuhannya. Maka komitmen saya sebagai guru, saya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid, termasuk tadi salah satu murid saya yang memiliki kemampuan atau yang memiliki sifat hiperaktif ini akan saya penuhi kebutuhannya. Karena bagaimanapun dia ini adalah salah satu apa namanya itu generasi generasi emas bangsa yang memiliki potensi minat bakat dan apa namanya itu potensi minat bakatnya masing-masing. Tentunya kita tidak bisa menyalahkan karena bagaimanapun anak ini pasti ada kelebihan dan tentunya setiap orang pasti ada kekurangannya. Seperti itu Pak Ade. Jadi saya akan semangat sebagai pemimpin pelajaran saya akan berusaha untuk membantu mengembangkan potensi anak ini yang hiperaktif ini Pak Ade. Iya baik Pak Nana. Ini gak terasa ya kita sudah di penghujung waktu karena waktunya memang terbatas ini Pak Nana. Betul, Pak Ade. Mungkin terakhir ini Pak, Iya. dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, yang sudah Pak Nana dapatkan itu Hmm. apa ya Pak? Ya, dari percakapan ini saya jadi terasa terbuka Pak Ade ya. Pikiran, hati, ucapan saya menjadi terbuka berkat pertanyaan-pertanyaan yang Pak Ade sampaikan itu membuat saya ya sebenarnya saya itu udah tahu apa yang saya lakukan cuma apa dulu ya, gimana dulu gitu ya. Yang mana dulu nih yang kiranya bisa dilakukan gitu kan. Jadi dengan bantuan Pak Ade saya bisa apa namanya itu membuka wawasan, pengetahuan, pikiran, hati dan ucapan saya sehingga saya berharap ya dalam melaksanakan rencana-rencana yang tadi saya sebutkan ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya saya berharap anak-anak yang hiperaktif ini bisa menempatkan perannya gitu ya saat dia bermain ataupun saat dia belajar. Seperti itu Pak Ade. Alhamdulillah ya Pak, berarti dalam percakapan ini sangat bermanfaat ya Pak. Aduh ya Sangat dari bermanfaat sekali. yang sudah tadi Pak Nana ceritakan gitu kan, alhamdulillah Pak Nana sudah mendapat pencerahan mungkin ya Pak. Iya, Ya, alhamdulillah Pak Ade. Terima kasih bermanfaat nih dapat ya pencerahannya dari dari diskusi atau percakapan hari ini. eh, Saya tunggu kabar baiknya Pak, ya kabar siap. baiknya. Minggu depan mungkin kita bisa lakukan percakapan lagi ya, bagaimana Boleh, perkembangannya terhadap anak boleh. tersebut gitu Kak, Pak. Atau langkah-langkahnya Siap. bagaimana gitu. Mudah-mudahan kan kita Oke. juga sebagai guru gitu Siap. bisa memberikan yang terbaik lah untuk anak didik kita ya Pak. Ya, itu Iya, siap. saya tunggu ya Pak minggu Oke. depan Siap, nanti saya hasilnya hubungi. gitu Pak. Ya hubungi lagi ya. Itu saja mungkin ya Pak. Ya, Bukan siap, siap. karena kita waktunya terbatas nih Pak ya. Ya terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Ya, udah. Eh, yang isian itu ya ada waktu yang isian tadi refleksi diri ya.
Ade, Pak Nana sudah selesaikah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah Sudah ya? sudah, Bu. Ya, sudah. Boleh kembali ke main room, tetapi kita masih menunggu kelompok Bu Risya masih terkendala beberapa kali terlempar. Jadi kita mungkin menunggu ya di Siap, main Bu. room ya Pak Ade dan Pak Nana, mangga. Siap. Terima kasih, Bu.